Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, NIM 22010309, mahasiswa Teknik Perkapalan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya akan sedikit berbagi pada teman-teman semuanya tentang pengantar dari mata kuliah korosi. Baik, secara umum kita dapat memahami korosi adalah rusaknya benda-benda logam akibat dari lingkungan. Kita dapat mengetahui reaksinya itu dari kegiatan elektrokimia. Contoh dari korosi sendiri kita dapat lihat pada pudarnya putih dari perak, kemudian bisa karatnya besi, dan juga hijaunya tembaga. Korosi pada logam terjadi akibat interaksi antara logam dan lingkungan yang bersifat korosif, yaitu lingkungan yang lembab, mengandung uap air atau H2O, dan diinduksikan oleh adanya gas O2, oksigen atau karbon dioksida, dan hidrogen sulfida. Korosi dapat juga terjadi akibat suhu yang tinggi. Korosi pada logam dapat juga dipandang sebagai proses pengembalian logam ke keadaan asalnya, yaitu biji logam. Misalnya korosi pada besi menjadi besi oksida atau besi karbonat. Kemudian faktor-faktor penyebab dari korosi itu sendiri ada yang pertama air. Air menjadi pengikat oksigen sehingga udara yang lembab atau logam yang mengandung air itu dapat mempercepat terjadinya proses korosi atau perkaratan. Kemudian yang kedua, faktor penyebab dari korosi adalah elektrolit atau garam dan asam yang menjadi media pengantar yang baik untuk pergerakan dari elektron sehingga mempercepat proses dari korosi atau perkaratan. Kemudian yang ketiga itu ada permukaan logam yang tidak rata. Simpelnya, teman-teman, keadaan yang tidak rata itu dapat menyebabkan terjadinya dua kutub itu, anoda dan katoda. Nah, dua kutub ini dapat menjadi jalan dari elektron itu sehingga mengikat oksigen-oksigen atau uap air atau unsur-unsur gas yang dapat menyebabkan korosi. Itu. Kemudian yang keempat, faktor penyebab dari korosi adalah beda potensial dari logam. Sama tadi, logam yang tinggi dan logam yang rendah itu dapat jadi kutub katoda dan anoda. Contoh dari beda potensial logam ini dapat dilihat dari paku yang digunakan untuk pada besi gitu. Nah, jadi yang karat itu bagian bawah, sehingga yang karat itu besinya bukan pakunya gitu, di sekitaran besinya yang karat. Nah, itu akibat dari beda potensial dari logam. Nah, itu faktor-faktor penyebab korosi. Kemudian bagaimana cara kita mencegah korosi? Dalam Salendia ini kita dapat menggunakan yang pertama lapisan pelindung untuk mencegah kontak langsung dengan H2O atau uap air dan O2 atau oksigen. Contoh lapisan pelindung yang dapat digunakan antara lain itu ada lapisan cat, kemudian ada lapisan oil dan minyak gemuk, dan lapisan plastik, dan lapisan logam lain seperti SN itu timah, kemudian ada seng dan juga krom. Nah, cara yang kedua kita dapat menggunakan penyuplaian listrik dari luar gitu untuk melindungi tangki besi bawah tanah. Juga dapat digunakan anoda inert seperti grafit yang dihubungkan dengan sumber listrik. Elektron dari sumber listrik akan mengalir ke anoda, lalu oksidasi yang terjadi di anoda akan melepas elektron yang akan mengalir menuju katoda, tangki besi melalui elektrolit tanah, sehingga dapat menghambat atau bahkan dapat memutuskan pergerakan dari elektron yang mengikat oksigen, dapat mencegah dari korosi. Seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.